Kita langsung kepada kitab hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhi wa talamidatihi fid darin amin ila anqal. Hikmah yang keberapa? 180. 2. Kemarin disebutkan bahwasanya orang yang sudah kenal Allah terbebaskan hatinya dari bermacam-macam penyakit, maka akan memancar dari hatinya ibarat kalimat-kalimat. Berarti sudah diizinkan, hatinya benar, niatnya benar, sesuai dengan syariat, ilmunya, maka itu ibarat yang diizinkan. Keluarlah ibarat, kalimat yang tersampaikan, didengar oleh telinga umat. Dari hati yang tulus didengar oleh telinga umat yang polos, yang tidak ada kedengkian, tidak ada benci, maka begitu mudahnya petunjuk itu sampai, hidayah itu sampai, pengetahuan itu sampai. Nah, ini ibarat, kalimat yang terucap. Nah, di sini dilanjutkan lagi, ibarat-ibarat, kalimat-kalimat yang terucap, yang disampaikan kepada orang lain. Itu ada begini, ibaratuhum, mereka para kekasih-kekasih Allah. Orang-orang mulia itu, lihat, di saat dia menyampaikan sesuatu, ibaratuhum, ada ibarat-ibarat yang keluar dari orang yang disifati dengan sifat baik. Orang baik, orang soleh. Itu ada imma li fayadhani wujdin. Fayadhanil wujud itu ada. Fayadhan itu luapan. Luapan sesuatu yang ada di dalam hatinya. Luapan sesuatu yang ada di dalam hatinya. Keimanan, makna yang ada di dalam hati meluap. Ini gambarnya, kalau luapan itu adalah bukan disengaja. Karena desakan dari sesuatu yang luar biasa yang dalam hatinya lalu terungkaplah. Awli qasdi hidayati muridin, atau ibarat yang keluar dari orang soleh seperti itu memang dengan tujuan untuk memberikan hidayah kepada murid yang berguru atau jamaah atau umat. Jadi ada dua yang kita dengar dari orang-orang yang disebut sebagai orang soleh, wali, para kekasih Allah, itu ada dua model. Yang pertama adalah luapan dari sesuatu yang ada di dalam hatinya, jadi keluarnya bukan disengaja, tapi luapan. Yang kedua memang keluar disengaja. Fal awwalu, adapun yang pertama, luapan itu adalah biasanya terjadi halus salikin, halnya keadaan salik, orang yang lagi menuju, masih pemula lah, tapi sudah masuk wilayah kemuliaan kekasih Allah, salik. Jadi masih belum bisa menahan luapannya itu, sehingga dikeluarkan begitu saja. Kadang didengar oleh orang menjadi sesuatu yang membingungkan, atau bahkan mungkin tidak difahami, atau mungkin belum waktunya untuk disampaikan luapan tersebut. Berarti sebetulnya luapan itu adalah belum ma'dzun, belum diizinkan. Kalau kita bicara tentang kalimat atau ungkapan yang diizinkan, belum ma'dzun. Biasanya para kekasih Allah itu di saat meluapkan itu, setelah selesai baru ada penyesalan. Kenapa aku ngomong begitu? Semestinya nggak boleh aku sampaikan. Ada kesadaran, berarti benar dia kekasih Allah. Tapi kalau yang kedua tadi, qasdul hidayah, itu sudah diramu, dipilih di antara sesuatu yang telah diketahui, dirasakan, dipilih mana yang harus aku sampaikan yang bakal manfaat. Ini semua adalah wilayah kemuliaan, wilayah para kekasih Allah. Yang kedua adalah karena hidayah qasd, untuk bermaksud memberikan petunjuk. Nah, ini loh mursyid.
Guru mursyid sejati. Jadi ngomong nggak ada ngelantur dia. Ngomong direncanakan sesuai dengan petunjuk syariat, keseimbangan, bukan hanya wijdani, sesuatu yang ditemukan di hatinya saja, bukan. Tapi memang didasari suatu rasa di dalam hati, akal sadarnya ada, digabungkan dengan syariat. Hakikatnya ada, syariatnya ada, nggak ngelantur nanti. Maka ini adalah halu arbabil muknati atau makinati. Makinati atau muknah maknanya adalah kekuatan di dalam, kekuatan rohaniyat. Atau muhakkikin, muhakkikin ahli tahqiq, orang yang serius di dalam mencari Allah, mencari ridho Allah, beribadah kepada Allah sampai dia sampai makom tahqiq. Lebih tinggi lagi makomnya dari makom salik. Salik masih menuju, tahqiq sudah sampai wasilun. Nah ini ada, sehingga ada sampai ada dikatakan ada seorang soleh. Imam Ibn Athaillah sendiri nukil, suatu ketika ada satu orang yang dikuasai kerinduan kecintaannya kepada Allah. Akhirnya muncul luapan kalimat. Walaysa li, diulang-ulang, walaysa li fi siwaka haddun. Walaysa li fi siwaka haddun. Ya Allah, tidak ada bagiku, tidak ada ya Allah bagiku selainmu. Maksudnya, aku tidak akan beri kesempatan selainmu ya. Maksudnya gini, laisa li ya Allah, tidak ada bagiku ya Allah kecuali engkau ya Allah. Maksudnya aku pasrah sudah, keimanannya sudah tinggi, begitu menikmati kerinduannya, kecintaan kepada Allah. Sampai dia ngomong melanjutkan, fa kaifa ma syi'ta fakhtabirni ya Allah. Sudahlah aku pasrah kepadamu ya Allah, terserah kamu uji aku juga boleh ya Allah. Ngomong begitu. Diungkapkan. Kata Imam Ibn Athaillah, akhirnya apa? Betul. Dan memang dia orang para kekasih, dia kekasih Allah. Kalimatnya seperti itu, ikhtabirni, ya Allah uji apapun aku oke lah ya Allah. Aku sudah denganmu ya Allah, terserah mau lakukan apa saja boleh ya Allah. Akhirnya dia sakit. Beliau sakit. Sakit tidak bisa buang air, sakit ini sakit parah. Berobat semakin sakit, semakin sakit, semakin sakit, semakin sakit. Rupanya dia dengan sakitnya itu berat juga. Sakit. Nah, waktu dia ngomong begitu adalah halal wujud. Fayadan, dia luapan rasa cintanya tapi dia pikir dulu. Sehingga akalnya tertinggal, lupa, kemudian ilmu yang lainnya tertutup. Karena luapan cintanya, luapan pasrahnya kepada Allah sampai lupa bahasanya Allah mengajarkan untuk minta yang baik juga. Akhirnya ikhtabirni ya Allah uji saya, sakit. Akhirnya dia sadar satu. Setelah sadar, mestinya aku tidak boleh doa begitu. Ternyata saya berat sekarang, akhirnya minta doa kepada orang. Setiap orang doain saya untuk li ammika al-kadzdzab. Doakan saya, ini telah dusta. Saya sok kuat di hadapan Allah. Kok kuat ini? Ketemu anak kecil doain, amak paman ente ini pendusta. Ada Allah ngomong ikhtabirni, diuji berat. Makanya kalau ngomong jangan yang jelek. Ngapain harus ikhtabirni ya Allah? Fa'fu anni ya Allah, ampuni aku, kan lebih enak. Berikan rahmat kepadaku. Makanya kan biasa ngomongnya baik. Baik. Kembali kepada halu arbabul muknati makinati. Al-muknah, orang yang kuat sudah makom wasilun. Nah kalau mereka mursyid itu omongannya itu sama, kalimatnya itu, tapi karena dari pancaran hati yang benar dan kalimatnya adalah sesuai dengan syariat, bimbingan syariat, dicerna oleh akalnya, paduan ini semuanya dihadirkan. Semua orang yang mendengar itu bisa faham dan berbeda-beda fahamnya. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bukan? Itu mursyid. Isyaratnya itu adalah luar biasa. Jadi yang mendengar yang punya sakit ini merasa terobati dengan itu, merasa butuh, perlu dengan omongan itu, semuanya merasa. Sesuai dengan seleranya, sesuai dengan kebutuhannya.
Ya kayak seperti memberikan hidangan. Hidangan, makan, ini, makan semua. Akhirnya semua orang makan sesuai dengan selera masing-masing. Yang suka pedas, ambil pedas, yang kayak ini, itu semuanya. Lalu itu adalah ibaratnya orang yang wasilun sudah sampai kepada Allah. Nggak bikin problem, nggak bikin masalah. Sehingga kita menemukan buku orang-orang dulu itu kecil, tapi bingung orang mencari sampai berjilid-jilid. Dengan pemahaman yang berbeda-beda. Sama ini hikamnya Ibn Athaillah Sakandari. Hikam itu kecil banget kitabnya. Berapa syarah mencari hikam. Sampai terakhir Dr. Muhammad Said tulis sampai 5 jilid tebal syarah hikam. Padahal hikam itu hanya berapa lembar. Jadi semua yang mendengarnya itu bisa memahami dengan pemahaman yang istimewa yang tidak dipahami oleh orang lain. Nah, itulah namanya qasdu hidayah, mursyid. Lalu bagaimana kita di saat kita menemukan omongan-omongan yang keluar dari kelompok yang pertama, dari ahli suluk as-salikun, ya tentunya kita waspada. Sehingga kalau tempat berguru itu harus ada wasil. Kalau salikun itu bisa saja mereka bukan ilmu. Kalau sudah ahli tahqiq pasti ilmu. Yang kedua adalah bil ilm. Makanya ada orang diberi oleh Allah kelebihan maqam, keistimewaan wilayah, tapi ilmunya tidak. Sehingga mereka punya ungkapan luar biasa menunjukkan kalau orang itu cinta kepada Allah dan pasrah kepada Allah dan seterusnya. Tapi ingat, bukan tempat kita belajar as-salikun. Di sini loh poinnya. Jadi kalau ingin belajar bukan salikunnya tadi, bukan yang kelompok pertama, tapi kepada ahli tahqiqnya. Sebab omongan yang keluar dari kelompok yang pertama itu adalah fayadhan. Fayadhan itu adalah luapan, bukan disengaja. Makanya itu tidak semuanya bisa memahami, menangkapnya. Dan bukan dengan tujuan untuk memberikan petunjuk kepada kita. Tapi kalau ingin belajar mengambil adalah kepada ahli yang tahqiq tadi. Karena penyampaian ilmu ada, kemudian nur ilmunya ada, keimanan di dalam hatinya ada. Dan dipilah karena nanti ada satu kebijakan. Orang di dalam menyampaikan itu secara akal juga. Akalnya secara akal kita harus menyesuaikan. Yang kita ajak bicara siapa itu kan teori dohir, tapi lebih dari itu ada batin, teori batinnya, sehingga tidak semua yang diketahui dirasakan oleh hatinya diungkapkan. Kemarin sudah bahas ada namanya satahat, yang ada di hatinya diungkapkan, didengar oleh orang, bahaya, jadi masalah. Apalagi yang namanya wujdaniyat itu adalah satu yang sifatnya pengalaman batin pribadi, nggak bisa diceritakan kepada orang yang tidak punya pengalaman yang serupa, akan dianggap dusta, bahkan nanti mendustakan kebenaran. Sehingga para wali-wali yang memang menekuni dunia ilmu zahir yang sampai kepada batinnya itu jarang kita mendengar sesuatu yang aneh-aneh. Yang ditampakkan adalah ilmunya, karena zahir itu yang akan dibenahi dulu. Urusan umat manusia dengan manusia zahir. Siapa yang mengatakan Imam Syafi'i bukan wali? Bahkan kutub walinya para wali zaman itu, ayo. Siapa yang mengatakan Imam Nawawi bukan wali? Tapi lihat apa yang ditulis Imam Nawawi. Sesuatu yang bermanfaat untuk umat. Kasih Allah dari nur di dalam hatinya. Gabungan nur di dalam hatinya. Cerna akal. Kesadaran ilmunya. Maka ilmu-ilmunya adalah ilmu sesuai dengan syariat. Mudah difahami. Bermanfaat. Bahkan bukan sedar mudah difahami, menjadikan orang bisa faham dengan bermacam-macam pemahaman. Terus yang pertama bukan berarti sesuatu yang tidak benar, akan tapi kita waspada, karena bukan disitulah tempat kita mengambil ilmu, bukan fawaidan tadi, bukan luapan tadi, karena itu bukan qasdul hidayah, bukan tujuan disampaikan untuk memberi hidayah. Maka belajar ilmu bukan dari wali majdub. Kita khusnudzon kalau dia wali majdub, tapi dia punya sejarah ilmu atau tidak, belajar atau tidak. Kalau tidak kita khusnudzon, kita muliakan dia waliullah. Tapi untuk belajar ilmu bukan dengan dia.
Dia harus punya, kalau kita ingin belajar ilmu, jelas dong secara zahirnya dia pernah belajar. Berguru kepada siapa dan sebagainya. Ada sanad ilmunya, bukan begitu. Dalam Islam itu justru yang kunci keselamatan ilmu adalah dengan sanad. Kalau bukan dengan sanad, semua orang boleh ngomong apa saja. Maka ikatan guru dengan murid. Lama Majdub tidak pernah belajar, tiba-tiba alim dan sebagainya. Bukan dari situ kita mengambil ilmunya. Tapi bukan berarti kita merendahkan mereka, oh tidak. Tapi kita menempatkan di tempatnya, jangan salah. Lebih senang berbondong-bondong kepada orang Majdub untuk bertanya ilmu. Doa pun, ya hati-hati. Kalau minta doa nanti doanya meleset, dia ngomong yang lain, gimana? Ayo. Kalau minta doa juga kepada ini yang tahqiq, dia ngerti yang dibutuhkan orang ini karena dia masih bisa mengontrol normal dia, sehingga kalau dia minta doa begini, doakan begini. Kalau Majdub, dia Majdub, doa ini nggak benar, ayo. Biarpun nggak mungkin waliullah itu mendoakan nggak benar, waliullah itu nggak pernah menjadi musibah, tidak. Cuman namanya luapan, wallah alam kita nggak mengerti itu semua. Itu makomnya juga. Nah, Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari mulai dari kemarin ini memang menata ini kan akhirnya semakin akhir bukan menata kita sebagai muridin. Kelas murid sudah berlalu dari awal itu, mulai dari awal hikmah itu kan makom muridin. Kayaknya sekarang sudah ditingkatkan. Masa jadi murid terus? Atau maksudnya ini ada sudah nasihat orang yang sudah makom menempatkan dirinya di makom irsyad, makom kemursidan, makom pembimbing. Apa ada mursyid yang tidak punya ilmu? Ya nggak mungkin dong. Makanya mursyid nggak punya ilmu, ya nggak ada dong. Gimana mursyid itu? Kalau mungkin wali, ya. Kekasih Allah, pilihan Allah, karena sudah Allah tajalli, Allah sudah mengenalkan dirinya kepada orang tersebut. Maksudnya Allah jadikan orang tersebut menjadi kenal Allah, biarpun tanpa hujah. Langsung hatinya, makanya hujah itu kan bagi yang kalau sudah bagi hamba tersebut sudah kenal Allah yang sesungguhnya nggak pakai hujah. Wali Majdub atau orang yang diberi oleh Allah tiba-tiba kenal Allah diangkat menjadi wali tanpa ilmu mungkin. Tapi untuk ilmu nggak bisa ke mereka. Mursyid ya harus. Makanya kalau kita membaca tentang syarat-syarat mursyid, kitab yang paling populer saja di Indonesia misalnya kitab Tanwirul Qulub, misalnya di akhir Tanwirul Qulub itu kan cerita tentang bagaimana syarat-syarat seorang mursyid, ayakuna aliman bi furu'i syariati. Syarat mursyid harus mengerti tentang syariah. Lah ini menobatkan diri jadi mursyid, ngaji nggak pernah, sejarah ilmunya nggak ada. Dulu naik motor rangreng, bapaknya meninggal langsung jadi mursyid misalnya. Ini mana itu? Dulu nggak pernah ngaji, tapi tiba jadi mursyid, ya nggak ada. Harusnya alim bifuru'i syariati, itu mereka yang ulama, bukan kita yang ngomong. Dan Dr. Buti sendiri menyifati tentang mursyid itu adalah hal yang berat, tidak gampang. Sampai beliau mengatakan kami menemukan mursyid untuk menjadi murid saja nggak pantas. Jadi murid nggak pantas, apalagi jadi mursyid. Karena kurangnya tidak memenuhi syarat-syaratnya. Bukan tahta yang diraris, bapaknya ahlu mursyid, torekah, lalu anaknya langsung jadi, oh enggak dong, belum tentu dong. Bapaknya ngambil ilmu, anaknya ngambil ilmu bapaknya atau tidak? Nah ini penting, di saat kemursyidhan dipegang oleh bukan orang alim terjerumus. Ngarang ibadah, ngaco segala macam omongan, ini bahaya, itu yang merusak dunia tasawuf. Tasawuf itu hak, gabungan antara ilmu dan amal. Gabungan antara zahir dan batin. Antara hakikat dengan syariat, itu tasawuf. Tapi di saat tasawuf diajarkan oleh orang yang nggak pernah ngaji, nggak pernah punya catatan, ini perlu coba kita amati semuanya. Berkata Ibn Al-Sakandari, yang mulai kenal dunia thariqah, coba baca bagaimana beliau para guru-guru memberikan rambu-rambu untuk menjadi seorang guru mursyid. Kalau kita ingin cari guru mursyid seperti apa? Nah, di antaranya ini tadi, arbabul makinati, muknati. Dia memang orang yang omongannya terkontrol, terseleksi, terencanakan, penuh dengan nur,
karena dari hati, penuh dengan ilmu dari akalnya, karena memang dia adalah ahli di dalam kemursyidhan. Maka muncullah petuah-petuah yang bermanfaat. Kita ulang, ibaratuhum imma li fayadhanil wujdi, yaitu ibarat mereka, ini ada orang, para kekasih Allah itu wali, ada yang kalimatnya terucap di luar kontrolnya. Di luar kontrolnya. Sehingga benar menurut dianya sendiri, dan itu benar di hadapan Allah, cuman kadang tidak tepat sehingga ditangkap oleh orang menjadi sesuatu yang bermasalah. Sesuatu yang bermasalah. Kenapa? Dia mengungkapkan sesuai dengan apa yang dirasakan, kemudian kalimatnya, lesan, lafaz tidak bisa mewakili apa yang dirasakan, sehingga muncul nggak sesuai, sehingga dibaca oleh orang menjadi suatu kalimat yang salah. Ada satu hat misalnya, itu dari makna ada di dalam hati, karena lafaz sangat terbatas, terungkaplah kalimat, maka berat bagi orang yang mendengar. Problem di sini nanti. Tapi yang kedua adalah yang harus kita dengar, ini adalah maqam irsyad ahlul muqnati wa arbabul muqnati wa al muhaqqiqin wa ahli tahqiq, yaitu semua yang disampaikan ibaratnya dari nur cahaya di hatinya, kemudian cahaya ilmu, ya, nur dan ilmu gabungan, ilmu zahirnya ada, ilmu batinnya ada, kemudian disaring, diungkapkan ibaratuhum liqasdi hidayati muridin, untuk memberikan hidayah kepada murid. Ada kalau kita masih kelas salik lah, ini mungkin catatan ya. Kemudian kita menemukan sesuatu yang luar biasa di dalam hati kita, maka jangan mudah disampaikan. Kalau ingin menyampaikan kepada siapa? Kepada guru. Kalau kepada orang, lah ini loh biasanya muncul begini, ini kesalahpahaman. Mungkin orang itu tidak bisa mempercayai sehingga mendustakan kebenaran, atau kalimatnya berat tidak bisa dicerna sehingga menjadi sebab fitnah. Jadi kalau ada sesuatu yang ada luapan di dalam hati, itu hendaknya spesial antara dia dengan gurunya. Sehingga guru itu yang akan mengerem, jangan sampaikan, belum waktunya. Nggak boleh. Jangan, nggak boleh. Terus jangan, teruskan seperti itu, petunjuk dari guru. Baru nanti dia adalah tidak akan kepleset. Maka bisa jadi dia lepas dia. Karena suluk salik belum sampai dia, tapi sudah makom dia. Bisa jadi itu adalah, kan ada wali kemudian wali, atau wali itu adalah bukan berarti dia sudah terbebas. Nah, semakin hati-hati semakin takut. Sehingga adanya karomah-karomah yang datang kepadanya bagi seorang wali ini adalah seperti tantangan. Seperti barang yang diletakkan di hadapannya, kemudian takut dia terlena, karena karomah itu selain Allah. Kalau dia terpesona dengan karomah, nggak nyampe kepada Allah. Lu katakan, masaddana liqa'il mahbubi ila wukufuna bi khairi. Tidak ada yang menghalangiku untuk sampai kepada Allah, kecuali saat aku terpesona kepada selain Allah. Karomat, dia bangga dengan karomat. Sehingga muncul bangga-banggaan keramat. Oh, aku bisa begini. Sampai, wah ini doa saya ini terkabul. Wah ini aku. Kok jadi mirip iblis, ana khairun minhu. Anda suka mengatakan aku dan aku. Karena memang masih salik tadi. Keluar ibarat dari luapan hati, ya, tapi kadang ini tidak bisa diterima dengan, tidak bisa difahami dengan benar. Maka yang kedua itulah tumpuan kita, harapan kita untuk belajar dengan muhaqqiqin. Nah ini kan makom. Lalu kita bagaimana kita ini? Kita ini bagaimana untuk menemukan ahli tahqiqi? Imam Haddad menyampaikan ada setiap saat. Kalau engkau serius, kalau kita bingung mencari mursyid, tidak ketemu mursyid, maka katakanlah mursyid akan datang di hadapanmu. Kesungguhanmu di saat mencari. Caranya Pak? Mursyid sesungguhnya adalah punya dua. Dia menguasai syariat zahir, kemudian ada batin. Kalau kita ingin sampai kepada mursyid, maka pegang syariat zahir dulu. Nanti akan dikirim oleh Allah orang yang memberikan apa? Allah akan kirim Allah yang akan menghantarkan sesuatu yang maknawiyat tadi. Nah, sekarang nggak pernah belajar pegang syariat, mau sampai ya nggak bisa dong. Maka Imam Haddad mengatakan kalau engkau sungguh-sungguh mencari seorang guru akan datang di depan pintu rumahmu.
Yaitu dengan khusnudon, dengan guru, dengan tulus, dengan guru dan sebagainya. Nanti Allah akan kirim. Tidak tahu siapa guru itu yang untuk kita, mursyid kita, untuk kita, pembimbing kita. Sehingga tiba-tiba kita diberitahu oleh pembantu kita, ternyata kok berubah kita dengan bantu kita itu. Apakah mursyid nanti dalam bentuk satu orang atau bertebaran di antara orang yang ada di kiri kanan kita, sifat-sifat mursyid menjadi ada. Sesaat diberikan oleh Allah lewat pembantu, sesaat kepada sopir kita, sesaat ini, tak tahu apa, oh, aku mendapat semuanya dari ini. Kalau dikumpulkan, makom mursyid, apa? Seperti seorang mursyid. Apa yang terjadi? Lihat, sama pembantunya hormat, sama sopirnya menghargai, sama tukangnya Masya Allah. Lah lihat, dari sini saja terlihat indah dia. Di samping indah dengan ketawaduannya, mudah mendapatkan kebaikan. Maka Allah telah kirim kebenaran melalui orang yang ada di kiri kanannya. Nah, ini sampai kita sampai kepada makom tahqiq. Selagi kita belum sampai, oke, kita masih salik, atau bahkan salik itu belum, tapi harus kita masuk wilayah salik, salikun, terus agar kita sampai kepada ahli tahqiq, arif billah, yang kenal Allah Subhanahu wa taala, dan itu spesial pribadi antara dia dengan Allah. Cuman kalau kita amati adalah kalau memang sudah sampai makom ini akan tampak omongannya akan tertata, tidak akan ngomong lantur, dan ada kesejukan jika didengar, mudah difahami orang, tidak bikin orang repot, tidak bikin orang susah. Adalah qasdi hidayati muridin, qasdu li qasdi hidayati muridin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada maqam ahli tahqiq, lahir batin yang selamat, yang benar, mulia di dunia, mulia di akhirat, dijauhkan dari hal yang menjadikan sebab Allah murka. Allah meridai kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.